Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, hari ini di hari Ahad ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku bisa kembali bersiaran langsung. Kali ini dari Masjid Jami An-Nikmah, Japos, Tangerang Selatan. Ada tema yang sangat menarik yang akan dibahas bersama dengan guru-guru kita hari ini, yakni mengenai syirik masa kini. Tentunya saya Fahada ini tidak akan sendirian karena saya juga ditemani oleh sahabat saya Muhammad Sofyan yang saat ini sudah berada di dalam Masjid Jami An-Nikmah. Sofyan. Baik, terima kasih Fahada Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tema yang sangat menarik sekali di siang hari ini yang kita angkat yaitu syirik masa kini. Nah, sudah bersama kami guru-guru tercinta yang akan memberikan tausiah di siang hari ini. Ada Kiai Haji Profesor Asrorun Niam, kemudian juga Ustadz Fatih Risyad dan juga Ustazah Qotrun Nada. Seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan tampilkan segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, pemirsa bisa berpartisipasi untuk mendukung santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com, masukkan kode 74369300 atau scan barcode kami yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda Pilihan Anda. Nah, langsung saja pemirsa, di segmen 1 ini guru kita Ustadz Fatih Risyad akan memberikan subtema mengenai makna dan bahaya syirik. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di Cipanas. Belum ngopi kali ya? Beli kue talam di Cipanas. Yang semangat jawab salam, utangnya cepat lunas. Amin. Banyak ya. Ini seragam udah lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai seluruh guru-guru kita yang ada di hadapan kita. Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam MA, kita doakan beliau sehat panjang umurnya, Allah berikan istiqomah di dalam khidmat kepada umat, Allah bahagiakan beliau dunia akhirat. Guru kita yang mulia Ustazah Hajah Qotrun Nada Syatiri, semoga beliau sehat panjang umur, Allah bahagiakan beliau dunia akhirat. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya cintai, calon bidadari syurga, saya doain biar cepet masuk syurga. Yang udah kadang ngomong amin 2 minggu tewas, Bu. Kalau masih mau ngaji, jalin silaturahim, jaga hati, panjang umur insya. Segenap jajaran Masjid Ustadz Sofyan An-Nikmah yang saya muliakan, Kakanda Ustadz Muhammad Sofyan, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku yang saya muliakan. Ngomong syirik, Bu, Pak, sering kita dengar, Pak, lu sama gue syirik banget dah. Betul ya? Itu mah syirik bahasa Betawi, beda. Kalau syirik menurut konsep yang kita bahas yang ini adalah menyekutukan Allah. Allah zat yang maha manunggal, zatnya kita samakan dengan selain Allah, sifatnya, asma'nya kita samakan dengan yang lainnya.
termasuk af'alnya, semua perbuatan Allah. Ada makhluk selain Allah yang bisa berbuat kecuali kepada sama seperti Allah, itu adalah musyrik. Bapak Ibu yang saya muliakan, dosa semua yang dilakukan oleh seorang anak manusia pasti diampunin. Bu, masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Pak, masih lanjut? Masih kuat? Saya nggak kuat. Ntar jam 2:30 saya harus take off ke Pekanbaru, Pak. Malam nanti harus di Johor, Malaysia, kalau ada yang ngundang. Musyrik itu dosa paling wahid, tidak akan Allah ampunkan ketika dia mati tanpa taubat. Khalidina fiha, dia akan masuk ke neraka jahanam hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Dia akan keluar daripada neraka sampai onta masuk ke lubang jarum. Onta masuk ke lubang jarum. Jangan onta cekiber juga kagak bisa. Betul? Betul? Artinya apa? Orang yang matinya dalam kondisi menyekutukan Allah kagak bakal keluar daripada neraka. Nauzubillah min. Di dunia apes, di akhirat masuk neraka. Dia umrah, dia haji, versi Al-Quran, rangkaian ibadah semuanya habaan mansura, nol besar, dihapus. Apa sebabnya? Menyekutukan Allah. Hidup susah, mati susah. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Berarti manusia yang takut selain kepada Allah musyrik. Termasuk bapak kalau takut sama istri musyrik. Assalamualaikum. Ustadz, saya sih bukan takut sama istri, tapi istri saya lebih berani dari saya. Bu, Pak. Tapi ada bagusnya, Pak. Kalau ada suami takut banget sama istri, ada bagusnya. Insya Allah cepat masuk surga. Karena malaikat kesian, lu sering disiksa bini lu, ayo masuk dah, gua sian. Saudara, coba lihat dah. Orang kalau syirik itu ibarat seorang suami ketahuan selingkuh. Waalaikumsalam. Nggak sengaja ibu buka HP suami. Ada chat mesra suami sama janda sebelah. Padahal janda sebelah bukan manusia, setan. Iya sebelah doang kan, kagak ada kakinya, setan namanya. Saudara yang saya muliakan, pasangan kita ketahuan selingkuh, maka yang terbiasa normal di rumah tangga serba susah. Pulang kerja biasa kita buka tungku nasi, ada lauk dan nasi, begitu kita buka obeng menggolok. Ribet, mau komunikasi tegang, diranjang susah, mau begini ribet. Apalagi Allah, innallaha yaghar. Allah itu cemburu, bahkan lebih cemburu daripada seorang pasangan yang ketahuan pasangan berpaling kepada kelain hati. Kue pancong ada 5. Ilah lemes banget. Kue pancong ada 5, dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini, Pak. Cemburu tingkat dewa. Maka susah semuanya. Bagaimana Allah? Allah tuh maha cemburu, dan cemburunya Allah ketika seorang mukmin yatil mu'min maharramallah, seorang muslim, seorang hamba Allah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, apalagi musyrik. Jelas Bu, pernah puyeng? Pernah pusing? Gak ada duit. Nih bini siapa sih, Pak? Lemes banget dari gue perhatiin nih. Kagak ngerti sama ustadz apa ya? Udah gincuk merah amat lagi, la ilaha illallah. Ibu pernah pusing, bapak pernah puyeng.
Satu saat ke rumah teman saudara. Oh nih, kamu minum ini aja obat. Apa kata bapak? Saya mah kagak cocok obat itu. Kudunya yang ini. Kalau dia meyakini dengan obat yang biasa dikonsumsi yang menyembuhkan dia, musyriklah dia. Contohnya apa? Kalau kita obat A kita cocok. Faktanya orang lain obat A itu nggak cocok. Betul? Berarti wa iza maritu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, yang menyembuhkan adalah, berarti obat adalah wasilah, pejabat adalah wasilah, bos adalah wasilah, kita punya atasan adalah wasilah. Jaga tauhid kita, selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rishad yang telah memberikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Betapa kita seorang muslim tentu saja menghindari satu perbuatan dosa ini, yaitu dosa syirik. Karena kita tahu bahwa betapa dahsyat dan betapa pedih siksaan Allah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi jangan-jangan kita secara tidak sadar melakukan syirik-syirik yang mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, pertanyaannya seperti apakah bentuk-bentuk syirik tersebut? Insya Allah akan dijelaskan di segmen kedua nanti bersama guru kita Ustazah Qatrun Nada. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Fatih telah menjelaskan mengenai makna dan juga bahaya dari syirik. Lalu seperti apa ya pemirsa bentuk-bentuk dari syirik yang terjadi di masa kini? Selanjutnya Ustazah Qatrun Nada akan menjelaskan ya kepada kita. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru-guru yang mulia yang sudah hadir di hadapan kita, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Asrorun Ni'am, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Fatih Rashid. Kita doakan para guru-guru kita selalu Allah jaga dan Allah limpahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Para alim ulama, para guru-guru, Mas Sofyan dan juga Kak Indi, yang alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang penuh berkah pada siang hari ini, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang melalui layar televisi. Mudah-mudahan kita yang hadir semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sehat Pak? Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Hatinya sehat Bu? Kantongnya sehat Bu? Alhamdulillahnya kayaknya senyumnya beda gitu. Alhamdulillah, keberkahan insya Allah melimpah untuk kita pada siang hari ini. Temanya sangat menarik terkait dengan syirik. Nah, ini perkara yang banyak orang nggak sadar, banyak orang yang menyepelekan, bahkan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Di akhir zaman semacam ini, banyak orang yang lengah dengan ilmu agama. Di akhir zaman semacam ini, banyak orang yang rasanya masih enggan ngaji, duduk di majelis-majelis ilmu, sehingga banyak hal yang tidak ia ketahui, termasuk amalan yang paling dibenci sama Allah, sesuatu
yang harus bertobat ketika ia menjalankannya, yaitu termasuk perkara syirik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang tanpa kita sadari. Apa tuh diantaranya? Nih dalam Al-Quran sudah dilarang, sudah menjadi ancaman. Inna syirka la zulmun azim. Itu adalah sebuah kezoliman yang sangat tinggi. Jadi jauhi yang nama syirik. Tadi alhamdulillah Ustadz Fatih sudah menyinggung terkait dengan apa itu syirik, menduakan Allah. Tapi bentuk konkretnya sekarang kita bahas. Yang pertama, terkadang orang lupa, nggak sadar yang namanya syirik dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu minta untuk kehidupannya, untuk rizkinya, untuk uangnya, mintanya kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Mintanya bukan nama Allah, Bu. Pak, mau nanya, ini kira-kira kita dapat rizki itu dari mana sumbernya? Pak, kira-kira Bapak sehat badannya sumbernya dari mana? Kita semua menghirup udara yang segar, oksigen gratis, semua sumbernya dari Allah. Tapi terkadang ada orang-orang yang pengen instan, pengen cepet, nggak sabaran, pengen cepet duitnya ngumpul, nggak pengen berusaha, akhirnya melupakan Allah, menduakan Allah, lari ke gunung, apa namanya? Bu sok tahu banget nih pengalaman apa bagaimana ini? Kayaknya kompak banget jawabnya. Pergi ke gunung yang tinggi, entah gunung apa itu namanya, sehingga minta hal-hal yang akhirnya di luar dari syariat. Mintanya bukan kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang pergi jam 12 malam ke kuburan, berani Bu? Jangankan jam 12, kalau jam 5 juga nggak berani kayaknya nih ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen instan menjalani sebuah prosesi tengah malam mandi kembang 7 rupa. Dengan ritual-ritual semacam itu diharapkan cepat dapat duit. Nah ini nih, mengharapkan sesuatu, mengharapkan kehidupan di dunia secara instan yang akhirnya keluar dari syariat, minta selain kepada Allah. Naudzubillah, jangan. Semua itu yang memberikan kita sumber utamanya adalah Allah Subhanahu. Bu, Allah sampai berkata, wahai hambaku, kalian semua sesungguhnya dalam keadaan kelaparan, kecuali orang yang aku berikan rizki makan. Sesungguhnya kalian itu dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali orang yang memang aku berikan rizki berpakaian. Mintalah kepadaku, nggak usah khawatir, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Jadi sesungguhnya kita Bu berpakaian, ada rizki. Jangan kita lupakan itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, doa kepadaku, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Cuma pasti enggak instan. Oleh karena itu, nih kita niatkan jangan pernah lari dari Allah, minta semua kehidupan kita dunia dan akhirat hanya kepada Allah, jangan lari dari Allah. Itu yang pertama tuh, kadang-kadang suka kita nggak sadar. Yang kedua, yang terkadang juga orang lalai terkait dengan ibadah yang ia lakukan tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ia pengen melakukan kesempurnaan ibadah tapi pengen dipandang sama calon mertua. Pengen melakukan ibadah, pengen ngaji tapi pengen dipandang oleh orang lain supaya dia menjadi orang yang soleh-solehah. Naudzubillah min dzalik, sia-sia itu yang dilakukan. Bukan hanya sia-sia, tapi yang dia lakukan menduakan Allah. Ya kata Allah, yang diarepin pujian dari manusia. Ya udah, ntar di hari kiamat, di hari akhirat, ketika seseorang semua mendapatkan ganjaran amalan yang dia sudah lakukan di dunia, ada seseorang yang dia nggak dapat amalan, nggak mendapatkan pahala yang dia lakukan.
Kenapa nih nggak dapat? Padahal saya pernah ngaji, saya pernah sholat, saya pernah sedekah. Kata Allah, iya, karena di dunia engkau tidak mengharapkan ridho dari aku, kau tidak mengharapkan pahala dari aku, yang kau harapkan adalah pujian-pujian dari manusia. Naudzubillah. Nih yang kedua, kadang-kadang Bu, kita beramal masih ngarepin manusia, pujian dari manusia. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini kayaknya makannya kesiangan, makannya kebanyakan apa bagaimana ini ya? Ibu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang tersembunyi, banyak orang tidak mengetahuinya, tapi itu sangat berbahaya. Kemudian para sahabat menjawab, mau ya Rasul. Apa itu? Kata baginda Rasul, asyirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang tipis, syirik yang sangat-sangat samar. Apa diantaranya yang disebut asyirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang tipis adalah ketika seseorang memperbagus ibadahnya, memperindah sholatnya karena ia mengetahui sedang dipandang oleh orang lain. Itu termasuk syirik yang ringan. Mudah-mudahan bisa kita hindari ibadah mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita selalu minta untuk kehidupan kita dunia akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Qatrun Nada yang telah memberikan materi bagaimana macam-macamnya syirik, khususnya di masa kini, betapa dan begitu halusnya. Bahkan Rasulullah mengatakan begitu halusnya syirik, bagaikan seekor semut berjalan di atas batu hitam di malam hari. Begitu halusnya syirik itu menghantui kita. Nah, bagaimanakah kita membentengi diri kita dari kesyirikan? Insya Allah akan dijelaskan lebih lengkapnya di segmen berikut oleh Ki Haji Prof. Niam. Nah, kami akan ingatkan kembali pemirsa, untuk dai muda pilihanku, Anda atau santri semuanya untuk setingkat SMA bisa langsung daftar yang kami tampilkan di layar kaca untuk langsung scan QR di barcode kami. Nah, sudah kami tayangkan untuk Anda para santri atau setingkat SMA atau alia, bisa untuk daftarkan diri Anda untuk mengikuti lomba dai muda pilihanku. Pemirsa, Dami Indonesia akan kembali usai jeda sesaat lagi. Kembali lagi pemirsa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustazah Nada telah menjelaskan kepada kita semua mengenai bentuk-bentuk syirik yang terjadi di masa kini. Selanjutnya guru kita yakni Kiai Haji Asrorun Niam akan menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana nih cara kita bisa membentengi diri supaya terhindar dari sifat maupun perbuatan syirik. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus Ustadz Fatih, Ustazah Qatrun Nada, Ustadz Sofyan, dan juga mustami'in mustami'at jamaah Masjid Jami'an Ni'mah dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Salah satu yang menggerakkan kita hadir di sini apa, Bu? Hah? Keimanan. Nggak mungkin kita tergerak untuk sholat, dengarkan ceramah, ngaji, kalau nggak ada keimanan di dalam dada kita. Kalau nggak ada tauhid, nggak ada keimanan, nggak ada keislaman, kita nggak mungkin tergerak. Kalau toh tergerak untuk melaksanakan sholat, sholatnya nggak sah, nggak diterima. Artinya
ada kekuatan besar di luar hal yang bersifat material yang mampu menggerakkan kita secara fisik untuk hadir dari rumah ke sini, sekalipun menurut nalarnya orang sehat, tetapi yang nggak terpanggil oleh panggilan tauhid, ngapain siang-siang nongkrong dengerin orang ceramah nggak jelas. Mending enak tiduran di rumah, enak kerja nyari uang, dan lain sebagainya. Panggilan tauhid telah menggerakkan, dan itu perlu disyukuri. Karena apa? Karena tauhid yang ada di dalam dada itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita nggak bisa memberikan, guru-guru kita juga nggak bisa memberikan hidayatut tauhid, itu nggak bisa. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW nggak diberikan otoritas itu. Ketika pengen agar paman terdekatnya yang membantu dakwah Rasulullah SAW bisa bertauhid, bisa beriman, tetapi Rasulullah SAW tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi hidayah, termasuk hidayatut taufik dan juga hidayatut tauhid di sini. Kita syukuri. Dan syukur terkait dengan tauhid ini benteng pertama agar kita terhindar dari kesyirikan. Ketaatan yang paling puncak adalah tauhid, dan dosa yang paling puncak adalah kesyirikan. Biar nggak syirik, kita perkokoh tauhid kita. Tauhid itu mauhibah, tetapi perlu kita rawat. Bagaimana cara merawat tauhid yang ada di dalam dada kita? Dengan ilmu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan juga berkurang, jadi fluktuatif. Kalau bapak-bapak pas nggak ada istrinya nyolekin tetangga, tadi dibilang itu imannya lagi turun. Kenapa iman turun? Iman turun karena maksiat, iman tambah karena ketaatan, dan ketaatan yang dimiliki oleh orang karena ilmunya. Jangan sampai pengen taat tanpa ilmu, jadinya tersesat. Iyyakum wal ghuluwa fiddin. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam hal agama. Berlebih-lebihan makan aja nggak boleh. Berlebih-lebihan dalam hal agama. Pengen taat, tetapi karena tanpa ilmu jadi tersesat. Sholat subuh lagi sehat-sehatnya, ya Allah, sebagai wujud syukur saya kepada Allah, saya tambah nggak cuma 2 rakaat, tapi 5 rakaat. Maksudnya baik, tetapi jadinya tersesat. Ya, kita balikin tujuan kehidupan kita. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat tauhid, kita diberikan nikmat hidup. Kalau hidup saja, binatang juga hidup. Kalau hidup saja, jangan-jangan kambing lebih mahal dari kita kalau hanya nurutin soal sekedar hidup. Tetapi apa tujuan kehidupan kita? Puncak tujuan kehidupan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian-kalian itu, menciptakan yang hidup-hidup ini, baik yang coklat, yang kuning langsat, yang hidung mancung, hidung pendek, hidung setengah merasa panjang. Nah, itu semuanya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan satu, beribadah.
Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan didasari dengan ilmu itu menjadi benteng utama di dalam kita terlindung dari kesyirikan. Dan ini rahasianya kenapa baginda Rasulullah SAW dalam dakwahnya dibagi dua fase. Fase yang pertama fase Makki, fase yang kedua adalah fase Madani. Dakwah di Mekah lebih panjang tetapi hasilnya lebih sedikit. Lebih panjang dakwah dan prioritasnya adalah soal tauhid. Ayat-ayat Makkiyah itu yang turun pokoknya soal tauhid, itu adalah fondasi. Bahkan sesuatu yang hukum asalnya boleh, waktu itu dilarang. Apa itu salah satunya? Nah, ini kebiasaan kita biasanya. Kalau salah melakukan kebiasaan bisa terpeleset kepada kesyirikan. Salah satunya apa? Ziaratul kubur. Ini salah satunya ini, Ustaz. Di awal Islam, karena konsentrasinya adalah fondasi keagamaan yaitu tauhid, membebaskan orang dari perbudakan menuju kepada perbudakan tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena ini, banyak orang datang ke kuburan minta-minta nih. Akhirnya nggak boleh ke kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziaratul kubur karena imannya masih lemah. Jangan sampai ziarah kubur minta-minta. Yang benar ziarah kubur itu mendoakan. Ala fazuruha, setelah kokoh keimanan, nggak ada kekhawatiran kesyirikan, ala fazuruha, ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul maut. Nah, tujuan ziarah kubur diluruskan, jangan minta pesugihan, minta apa lagi? Minta jabatan, biar jadi ketua RT, biar jadi presiden, biar kepilih caleg. Nah, caleg nih ketawa ini yang caleg. Nah, caleg jangan minta ke kuburan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merayu kepada masyarakat agar terpilih, jangan minta kepada kubur. Singkat, 3 tujuan ziarah kubur. Yang pertama, mengingatkan akan kematian setelah fondasi tauhid selesai. Yang kedua, itu bagian dari kita mendoakan hak orang muslim yang hidup kepada orang yang meninggal. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan yang ketiga itu adalah hakkus shadiq wal walidain, kewajiban teman kepada temannya, kewajiban anak kepada orang tuanya, itu bagian dari birrul walidain. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Haji Prof Niam yang telah memberikan tausiahnya. Hanya dengan tauhid, hanya dengan meninggikan tauhid kita salah satu atau satu-satunya kita membentengi diri kita dari kesyirikan. Karena dengan begitu, dengan tingginya tauhid kita, segala hidup kita gantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen tanya jawab. Namun sebelumnya, sesaat lagi kita akan hadirkan segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, akan kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Inilah santri-santri atau 3 santri yang akan siap memberikan unjuk kebolehannya dalam bertausiah yang nanti insya Allah akan dinilai dan dikomentari oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku.
Ya pemirsa, di segmen Dai Muda Pilihan ini kita akan memberikan kesempatan kepada santri-santri seluruh Indonesia atau setingkat SMA Alia untuk memberikan unjuk kebolehan dalam memberikan tausiahnya, dan nanti insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita ya. Ya betul sekali Sofyan, ada beberapa yang nantinya akan menjadi materi penilaian para juri, yakni diantaranya adalah penguasaan materi, sistematika penyampaian, retorika, gaya dan improvisasi, dan tentunya ketepatan waktu dari para peserta ini menyampaikan tausiah. Karena nanti para peserta akan mendapatkan waktu, yakni masing-masingnya 3 menit ya Sofyan ya. Hanya 3 menit saja. Betul. Nah ini nanti penilaiannya dibagi 2, penilaian dan komentar langsung dari juri, begitu juga penilaian dari pemirsa. Nah pemirsa bisa langsung vote di www.menti.com dengan kode 74369300 atau scan barcode kami. Nah kita akan tampilkan 3 santri yang ikut mengikuti lomba untuk memberikan tausiah selama kurang lebih 3 menit ya. Ada Frida Florita Ramadanin dari Pondok Pesantren As-Sohabah Cikeas Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Muhammad Syefa Agastia dari SMA IT Alfitian Boarding School Cilengsi Bogor Jawa Barat. Assalamualaikum Muhammad Syefa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa Indi? Berikutnya ada Ananda Mutiara Syafa Salsabila dari Pondok Pesantren Al-Quraniyah dari Pondok Aren, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Mutiara. Waalaikumsalam. Baik, saatnya kita sekarang terlebih dahulu akan mendengarkan yel-yel ya. Oke, untuk kita memberikan persilahkan, semangat ya. betul, kita persilahkan para peserta ini untuk memberikan yel-yel terlebih dahulu. Kita mulai dari peserta pertama, Sofyan. Ya, dari Pondok Pesantren As-Sohabah Cikeas Bogor, pendukung Frida, silakan. Sahabat Dai Muda. Amazing. Oke, cukup singkat padat ya. Ya, Masya Allah, semoga bisa menyemangati ya. Betul Ananda sekali. Frida. Berikutnya santri yang kedua dari Muhammad Sefa Agastia SMA IT Alfitian Boarding School Cilengsi Bogor. Silakan yel-yelnya dari Muhammad Sefa. Burung merpati terbang melayang. Cakep. Terbang melayang dan jauh di angkasa. Cakep. Jika tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Muhammad Sefa. Oke, lebih Luar kenalan biasa. ya, bukan mungkin. Boleh pantun pengenalan itu. Baik, selanjutnya adalah Mutiara Syafa Salsabila. Silahkan beserta dengan teman-teman yel-yelnya. Silakan Mutiara. Al-Quraniyah Allahu di hati. Al-Quraniyah jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, langsung saja ini kita mulai dari peserta pertama yang insya Allah langsung diberikan komentar oleh guru-guru kita. Kami persilakan Frida Florita Ramadanin. Hitungan ketiga dari sekarang ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kita bisa berkata dan berada. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Dai Muda, syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala agar makhluk lain dijadikan kholik dari Allah taala dengan menamakan kekuatannya dengan Allah taala. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Siapa yang bersumpah dari kamu selain Allah Subhanahu Wa Taala maka dia kafir atau musyrik. Bisa dilihat pada fenomena zaman sekarang ada tayangan film-film horor yang merusak keimanan dan ada pula orang-orang yang mengejar harta tahta jabatan dan ia yakin, ia percaya bahwa ia mendapatkan itu semua tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia,
Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelumnya agar kamu bertakwa. Sembahlah Tuhanmu. Siapa sebenar-benarnya Tuhan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Masailul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan, khoslatani la syai'an afdalu minhuma al-iman billah wa naf'un lil muslimin. Wa khoslatani la syai'an afdalu ay anjasu minhuma aitu billah wa durru bil muslimin. Sahabat Bahinda, kalimat tersebut menjelaskan bahwa seburuk-buruknya perilaku adalah asyirku billah, musyrikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan di kota Gresik, tak lupa membeli buah pir. Jika ingin terhindar dari perbuatan syirik, maka perbanyaklah untuk berzikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali. Pas sekali waktu. Nah, ini dia. Terima kasih Ananda Frida Florita Ramadhani yang telah memberikan kultumnya atau tausiahnya. Silakan. Kita akan meminta komentar ya dari Ustazah Nada terlebih dahulu. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, Adinda Ustazah Frida Florita Ahsanti, atas apa yang disampaikan. Kalau saya dengar tadi dari artikulasi, kemudian juga dari materi, dengan masa 3 menit, insya Allah dapat gitu ya. Tapi memang sedikit kalau boleh saya mengomentari, intonasinya ketika di awal jangan langsung digempur. Kita main cantik dulu, main manis dulu. Justru kalau pengen digempurnya ketika membacakan ayat, karena sangat penting membacakan ayat, kemudian artinya, dan itu harus kita tegaskan gitu ya. Tapi semuanya oke, cakep, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat terus. Baik, terima kasih Ustazah Nada. Berikutnya Ki Haji Prof Niam, silakan Kiai. Ya, keren sih Frida ya, selamat, retorikanya bagus, materinya luas, jadi ngutip kitab Nasaihul Ibad dan berbagai referensi yang memperkaya materi ya, juga interaktif. Mungkin nanti yang perlu dikembangkan tentu di samping soal pembiasaan, biasa mungkin masih agak-agak tegang begitu ya, ini udah biasa masuk TV gitu. Tapi secara materi saya kira bagus, keren si Frida, selamat terus berdakwah dan belajar. Baik, terima kasih Ki Haji Asroni Am. Berikutnya kami persilakan untuk Ananda Muhammad Sifa Agastya dari SMA Al-Fitian Boarding School Cilengsi Bogor. Tapi sebelumnya kita mengingatkan kepada pemirsa di rumah nih yang ingin memberikan dukungannya kepada para tauziah, pemberi tauziah kita. Bisa melalui www.menti.com dengan cara memasukkan kode 74369300 atau bisa juga scan barcode yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih siapa nih dai muda pilihan pemirsa di rumah. Baik, langsung saja kami persilakan Ananda Muhammad Sifa Agastya untuk memberikan tausiahnya. Hitungan ketiga dari sekarang, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatiz serta asatizah, para hadirin serta pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, syirik dan tauhid adalah dua hal yang berlawanan. Apabila tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Luqman Al-Hakim, seorang ahli hikmah yang namanya diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat menasihati anaknya,
Dia berkata, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Para pemirsa serta hadirin sekalian, orang-orang di zaman jahiliyah melakukan syirik secara terang-terangan. Mereka melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Mereka menyembah berhala, tanah, akar, dan lain-lainnya. Berbeda dengan zaman modern ini. Di zaman modern ini, syirik dilakukan dengan cara samar-samar dan tidak terlihat. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah seseorang yang terlalu bergantung kepada teknologi. Sampai-sampai ia berkata, "Aku bukan apa-apa tanpa teknologi." Namun, dia lupa bahwa hanya Allah lah tempat ia bersandar. Salah satu contoh lainnya adalah seseorang yang melakukan ibadah-ibadah. Dia melakukan sedekah, dia melakukan kajian-kajian. Namun, ia melakukan itu untuk diposting di sosial media. Dia memposting di Instagram, TikTok, Facebook, tapi dengan niat untuk membanggakan dirinya sendiri, untuk mendapat pujian-pujian dari para manusia. Dan itu termasuk ria, dan ria termasuk syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang aku takutkan atas umatku adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syirik kecil adalah ria." Hadis riwayat Ahmad. Maka para hadirin serta pemirsa tujuan dimanapun Anda berada, mari kita renungkan hati kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dan dijaga dari sifat syirik ini. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Sefa. Nanti kita akan minta komentar dari guru kita Ustadz Fatih Irsyad. Namun di segmen berikut, kami ingatkan kembali untuk para pemirsa bisa vote dai pilihan atau dai favorit Anda melalui menti.com dan masukkan kode di 74389300 atau scan barcode yang sudah kami tampilkan di layar televisi Anda, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Nah, kita sekarang akan melihat terlebih dahulu klasemen sementara untuk saat ini di layar kaca Anda pemirsa, di mana tentunya hasil voting dari pemirsa masih akan bisa terus berjalan. Nah, ini dia kita bisa melihat. Waduh, ini belum tampil udah tinggi ini. Betul, ternyata peserta atas nama Mutiara Syafa Salsabila ini memimpin 48%, kemudian Muhammad Syefa dengan 46% dan juga Frida Florita ini dengan 6%. Ayo pemirsa mobilisasi di rumah. dari kemarin ini dari santri Ponpes Kurania Tangsel nih. Iya, para pendukung dari Dai Muda Pilihanku silahkan ya bisa mengikuti voting dari www.menti.com. Baik, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk kembali dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, sebelum kita minta komentar kepada para juri atas peserta Muhammad Syefa tadi, kami ingatkan kembali para pemirsa untuk vote atau pilih dai muda favorit Anda melalui www.menti.com dengan masukkan kode 74389300 atau langsung scan QR code kami di layar kaca, otomatis Anda langsung memilih dai favorit Anda. Nah, kami persilakan nih, Indi. Kita akan meminta komentar ya dari juri, yakni guru kita Ustadz Fatih Irsyad atas tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Muhammad Syefa Agastya. Silakan. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Adinda Muhammad Syefa, keseluruhan bagus semua. Tapi ada beberapa poin. Yang pertama, terkadang kita pengen menyampaikan satu materi, tapi karena kurang kontrol dari nafasnya, terlalu terburu-buru, jadi sedikit rada lupa. Yang kedua, artikulasinya sedikit ditekankan, kemudian jangan terlalu fokus kepada materinya, harus ada kembangan. Contoh fakta empiris umpamanya kekinian, Syefa kan dari golongan muda milenial.
Gen Z, Gen Z, Iya. Gen Z. Bro, Ya. lu kalau bukan gue bantu lu nggak bisa. Nah, Oh, bisa kayak gitu ya Ustadz ya? termasuk. Boleh ya, oke. Karena semua yang membantu adalah Allah. Masya Satu Allah. contoh simpel. Pada akhirnya semuanya baik, insya Allah jadi penerus bangsa dan agama yang soleh. Ya. Amin, amin. Terima kasih Guru Ustadz Fatih yang telah memberikan komentar. Berikutnya Bunda Nada, silakan Bunda. Baik, Masya Allah, bagus ya. Secara keseluruhan, waktu agak over sedikit tapi nggak masalah. Tegangnya masih kelihatan. Dan ketika ingin menyampaikan materi, kadang lupa itu biasa. Tapi cara untuk tidak lupa jangan dihafal, tapi dipahami. Ketika dipahami dan bisa kita ngerti apa yang kita sampaikan, maka insya Allah yang lupa akan mudah untuk dilanjutkan lagi kalimatnya. Dan karena tadi menambahkan Ustadz Fatih, karena tergesa-gesa, jadi kesannya juga terburu-buru gitu ya. Jadi insya Allah dipahami, dingertiin penyampaiannya. Dan saya senang karena tadi tausiahnya memang ada contoh, meskipun tadi lebih cocok kalau sesuai dengan usia, sesuai dengan zaman, tapi insya Allah semangat terus, bagus. Masya Allah. Masya Baik, terima kasih Ustazah Nada. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke peserta ketiga, pemirsa dan juga Sofyan ya, Ya, kita betul. akan melihat terlebih dahulu nih pemirsa, klasemen sementara dari Dai Muda Pilihanku. Oke, Frida masih di 6%, kemudian Muhammad Sifa di 46%, kemudian Ananda Mutiara Syafa yang sebentar lagi akan tampil sudah mencapai 48%, Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga apa yang disampaikan nanti betul-betul sesuai ekspektasi begitu ya. Betul. Kalau gitu Baik. langsung saja kita Langsung saja. persilakan kepada peserta Betul. ketiga, yakni Ananda Mutiara Syafa Salsabila dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren, Tangerang Selatan Ya. untuk memulai tauziahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah bahagia. Fenomena kemusyrikan merupakan fenomena yang masih ada dari zaman dulu hingga saat ini. Jika kita buka kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kita akan tahu bahwa kemusyrikan didasari oleh iblis yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakun minhum inni ilahum min duni. Kadzalika najzihi jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin. Dan barang siapa di antara mereka ada yang berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Pertanyaannya hadirin, fenomena kemusyrikan apa saja yang ada pada saat ini? Syekh Ibnu Dihaq menjelaskan bahwa idhafatul fi'li li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, syirik adalah menyandarkan sesuatu perbuatan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang banyak masyarakat yang masih percaya zodiak, percaya feng shui. Betul hadirin? Padahal itu termasuk perbuatan syirik. Ada lagi yang melebihi cintanya, melebihi cinta kepada Allah. Banyak sekarang orang pacaran yang bilang sama pacarnya, sayang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Emang boleh kayak gitu? Terus ada lagi yang takutnya melebihi takut kepada Allah. Itulah beberapa fenomena kemusyrikan yang ada pada saat ini. Oleh karena itu hadirin, mari sama-sama kita memperbanyak mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan jangan lupa berdoa untuk meminta pertolongan agar kita semua dihindari dari perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang
tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku Baik, ketahui. waktu sudah habis. Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak over sedikit ya India. Nah, langsung saja kita minta komentar dari guru-guru. Kami persilakan Kiai Haji Prof Niam. Silakan Kiai. Ya, Syafa, kamu hafal Quran? Iya, di situ ngafal ya. Oke, ayat Al-Quran yang kamu baca bagus, intonasinya oke, tajwidnya oke, pas, kemudian intonasinya naik turunnya juga pas, kelihatan pembawaannya santai. Di situ biasa khitobah ya? Iya, oke, itu bagian dari pembelajaran. Anggap aja sekarang ujiannya ya. Temanya kontekstual, saya kira mengena di anak-anak dan juga interaktif. Yang paling penting nyapa saya tadi, nyapa Dewan Juri. Masya Allah, itu yang paling penting. Menambah poin kayaknya. Alhamdulillah tadi siapa ya? Dan juga contoh-contoh solutif. Cuma satu hal, mungkin suaranya perlu diperjelas. Saya nggak tahu ini problemnya problem audio atau karena terlalu cepatnya. Itu aja. Yang lain-lain saya kira kamu oke. Makasih. Baik, terima kasih Kiai. Kita selanjutnya meminta komentar dari Ustadz Fatih Rishad. Silahkan Ustadz. Silakan Ustadz. Enggak tahu ya saya apa guru-guru kita sama apa enggak. Adinda Syafa belum tausiah, udah good looking. Masya Allah. Asik betul. Saya ingat Ustazah Haja Bahijah. Asik luar biasa. Pada kesimpulannya baik, tapi cuma satu aja, artinya pertahankan, jangan sampai kita merasa tinggi. Yang kedua tetap berakhlak Al-Quran. Sukses Adinda. Ya. Baik, terakhir kami minta Bunda Nada untuk memberikan komentar. Silakan Bunda. Baik, kalau saya singkat dari senyuman ketika menyampaikan atau sebelum menyampaikan, maka itu menunjukkan bahwa kita rileks, bahwa kita santai. Kita pun sebagai audiens ketika melihatnya tadi bukan saja good looking, tapi kayaknya enak ngedengerinnya. Jadi itu juga diantara salah satu modal. Jangan tegang, Robbi syrah li sodri wa yassir li amri. Kemudian juga ada senyum sehingga yang melihatnya enak, kita pun menyampaikannya juga tidak dalam keadaan yang tegang. Tapi semua oke, artikulasi, intonasi, retorika, materi, insya Allah semuanya oke lah. Semangat terus. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah 3 peserta ya kita Betul sekali, dan ini. seluruh juri dan juga guru telah memberikan komentar. Nah, kami ingatkan kembali pemirsa untuk vote pilihan ada pilihan favorit Anda, yaitu melalui www.menti.com dengan masukkan kode 74389300 dan juga bisa scan QR code kami. Ya, nanti pengumuman pemenang akan diumumkan di segmen akhir. Namun sekarang kita lihat terlebih dahulu nih pemirsa. Klasemen sementara pilihan pemirsa. Wah, ini ternyata masih sama ya. Masih sama, 6% Frida, kemudian Muhammad Sefa Agustia 46%. Dan juga Mutiara Syafa Salsabila 48%. Ayo pemirsa di rumah nih. Ya, masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan untuk memilih dai muda pilihan pemirsa melalui www.menti.com. Sekali lagi dengan memasukkan kode 74389300 atau scan barcode yang ada di layar televisi dan pilih dai muda pilihan Anda. Baik pemirsa, di segmen berikut kita akan kembali di Damai Indonesiaku dalam sesi tanya jawab dengan tema besar kita yaitu syirik masa kini. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan kita masuk dalam segmen tanya jawab dengan tema besar kita yaitu syirik masa kini. Seperti apa pembahasan dan juga pertanyaan-pertanyaannya? Sudah ada jamaah yang bersama rekan saya Fahada Indi. Silakan Indi. Baik, terima kasih Sofyan. Di samping saya ini sudah ada seorang penanya. Kita langsung tanyakan siapa nih namanya. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Firman. Boleh dijawab menggunakan mic? Pak Firman saya. Pak Firman. Ya. Pak Firman, silahkan dengan pertanyaannya. Baik, mohon izin bertanya Pak Kiai, Ustadz dan Ustazah. Kebetulan saya orang medis, Ustadz Prof. Jadi kebetulan di rumah sakit dan kami itu sering mendapatkan pasien itu yang sangat fanatik sama dokter.
Kalau nggak dokter ini dia nggak mau gitu dan yakin. Kemudian obat-obatnya juga fanatik gitu. Nih obat saya $4 nih satu, dia bilang yakin gitu. Gimana Ustadz, Prof? Kira-kira dengan keadaan ini apa ini termasuk syirik? Dari sisi kolega saya juga sama, para dokter juga sama. Dia yakin dengan evidence base. Jadi dia clinical trial tuh yang paling ini. Dia nggak peduli sama yang lain. Mungkin itu, mohon pencerahannya Prof, Ustadz dan Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi pertanyaannya adalah mengenai preferensi kalau misalnya berobat nih. Bagaimana kira-kira? Apakah termasuk syirik? Sofyan? Baik, kami persilakan Ustadz Fatih Rishad untuk menjawabnya terlebih dahulu. Nanti berikutnya mungkin akan ditambahi Bunda Nada. Silakan Ustadz Fatih Rishad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, Bapak Firman yang saya muliakan. Ada satu pepatah, wasbir lidaika in jafauta tabibahu waqna bijahlika in jafauta muallimah. Dan bersabarlah terhadap penyakitmu apabila kamu tidak nurut nasihat dokter, dan bersabarlah terhadap kebodohanmu kalau tidak nurut nasihat guru. The right man and the right job, the right man and the right place. Can you understand? Cih, gaya banget ya, muntahnya toge. Masing-masing kehidupan punya disiplin ilmu sendiri. Bu ya, kalau sakit ke dokter itu pun harus ada spesialisasi. Ibu sakit gigi, jangan ke dokter kandungan. Ya diajak belendung nanti. Sekarang pertanyaan ayahanda Bapak Firman, ada pasien terlalu percaya, mengkultuskan sosok seorang dokter, berikut semua resepnya. Yang bikin pinter Allah, guru, wasilah. Yang bikin sehat Allah, dokter adalah wasilah. Kalau sampai ngomong kalau bukan sama dokter itu kagak sembuh saya, maka musyriklah dia. Tapi kalau sampai dia mengatakan dokter itu bagus, saya cocok, tapi tetap ta'aluknya kepada Allah, insya Allah maafi muskilah, selamat. Yang penting hati kita jangan sampai jatuh. Bagaimana Ustadz? Kalau udah kadong, udah terlalu, pernah saya begitu. Istighfar banyakin, nyesel, dan jangan diulangin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Bunda Nada mungkin bisa menambahkan. Silakan Bunda. Iya, memang terkadang kita kalau udah cocok dengan satu dokter, ya udah nggak mau ganti lagi, dan itu menjadi suatu hal yang sangat biasa. Tapi yang harus dijaga memang bagaimana tujuan hati kita mengarahnya. Karena pada hakikatnya kita yang terjadi di muka bumi ini tidaklah bahkan satu daun berguguran kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berjumpa dengan dokter ini, kemudian berjumpa di rumah sakit ini, ketemu dan sebagainya, itu semua izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalau sekiranya cocok sama dokter ini, kalau sama yang lain kayaknya kurang yakin, karena itu bisa berpengaruh kepada kesembuhan kita. Karena dalam ilmu psikologis yang saya baca, bahwa sesungguhnya ketika kita yakin, maka itu menjadi self healing buat kita. Kadang-kadang belum dikasih obat baru ngeliat dokternya aja udah sembuh. Ada yang begitu? Ada begitu Bu? Kadang-kadang begitu, kayaknya harus absen nih sama dokter nih bulan ini gitu ya, karena memang begitu tinggi keyakinan. Tapi ingat bahwa semua sumber solusi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minum obatnya, berobatnya, itu bentuk ikhtiar yang memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkultus dokter atau obat itulah yang satu-satunya penyembuh, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu ditambahkan juga di resep dokter ataupun di plastiknya itu Allah Maha Penyembuh, begitu kali ya tulisannya, biar semakin yakin begitu ya Ustazah. Baik, berikutnya Pak Ada, ini silakan, sudah bersama jamaah. Ya, Sofyan dan pemirsa, ini juga sudah ada jamaah berikutnya yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Ibu, ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tuti Mbak. Ibu Tuti, pertanyaannya apa ini Bu? Gini Pak Ustadz dan Bu Ustazah, kalau syirik besar kita sudah tahu ya Bu, dengan segala konsekuensinya. Yang saya ingin tanyakan mungkin kepada Ustazah juga, sesama wanita, kita wanita ini mungkin ada syirik-syirik kecil yang kita lakukan tapi tidak sadar bahwa itu syirik. Nah yang saya tanyakan,
apa saja sirik-sirik kecil yang biasa kita lakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Bu Ustazah. Masya Allah, jadi Ibu Tuti menanyakan mengenai syirik-syirik kecil yang mungkin terlewat oleh kita. Silahkan Ustazah Nada langsung menjawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu. Mewakili pertanyaan dari bunda-bunda semua yang ada di sini, betul ya? Yang terkadang dilewati oleh sebahagian kita, khususnya kaum perempuan, adalah terlalu asyik menggunakan handphone. Bapak langsung main ngeliatin istrinya. Terlalu asik menggunakan handphone sehingga lupa akan kewajiban-kewajiban kita. Seorang anak asyik menggunakan handphone ketika orang tuanya bilang, nah tolongin ibu beliin minyak di warung. Ntar dulu mah, masih main HP. Akhirnya terlalu menjadikan handphone itu salah satu. Ini yang suka kita alami. Dan termasuk ketika seorang istri, ini mohon maaf, seorang ibu, seorang perempuan dengan asyiknya main handphone, suami pulang nggak tahu tiba-tiba suaminya udah dalam rumah. Nah, di antara aktivitas harian kita adalah jadikanlah handphone, gadget yang memang sudah tidak bisa kita hindari di akhir zaman semacam ini, jadikanlah alat justru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan berpaling karena handphone dari kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita kepada suami, kita kepada anak-anak kita kepada orang tua. Apalagi yang terpenting, jangan sampai handphone, gadget, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah cepat banget udah azan. Nah, segera, itu yang hati-hati, tanpa disadari itu pun juga bisa memalingkan diri kita dari kewajiban kita, yang dimana Allah perintahkan sesungguhnya kewajiban harus didahulukan daripada perkara-perkara yang mubah. Main handphone perkara mubah boleh, tapi jangan melampaui batas dari kewajiban menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Yai Asronia mungkin bisa menambahkan kondisi seperti ini mungkin juga dialami banyak orang ketika kita melewati satu tempat yang sepi, yang gelap. Mungkin manusiawi ya, kita ada rasa takut, kemudian deg-degan begitu. Nah, apakah ini juga bagian bentuk daripada syirik yang kecil, dan lalu bagaimana kita ketika kita mendapati situasi seperti itu? Fadhal, Yai. Ya, terima kasih. Ada sisi-sisi manusiawi yang itu berada di dalam ruang toleransi. Ada sisi-sisi yang berlebihan, karena berlebihannya kemudian nanti bisa berdampak kepada kesyirikan. Misalnya takut itu kan sifat manusiawi, itu jibilli, sesuatu yang memang melekat pada kita. Sebagaimana kita senang harta, itu juga manusiawi. Kemudian pengen pinter, merasa pinter, itu juga manusiawi. Akan tetapi begitu berlebih, melebihi dosisnya, itu bisa terjebak kepada kesyirikan. Misalnya tadi dicontohkan, begitu jalan sendiri kemudian kita takut, kemudian terasosiasi berbagai bayangan. Ini ada jin, ada kuntilanak, ada. Kalau takutnya misalnya di tempat sepi, di situ ternyata biasanya ada begal, kemudian kita lari, itu kan manusiawi. Apalagi didasarkan kepada evidence base, misalnya daerah situ daerah rawan. Ya. Maka sebelum kita masuk kepada lingkungan itu kita kenali, dan kalau memang daerah rawan kita bawa temannya dipahami itu sebagai pelindung dalam konteks hubungan rasional, bukan pelindung dia yang akan menyebabkan saya hidup dan mati. Nah, kalau itu hulu, itu udah berlebih. Demikian juga kalau kita nggak ngerti, kita belajar. Begitu kita belajar, punya ilmu, merasa tinggi, padahal ketinggian itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sisi syirik di dalam diri kita. Merasa pinter, merasa kaya. Begitu kaya memang boleh, tetapi kemudian dia merendahkan orang karena faktor kekayaan, padahal zat yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita di dalam diri kita ada sifat kiber yang menyebabkan jatuhnya kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, termasuk juga mungkin ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita melewati tempat sepi dengan bismillahi la yadhurruhu ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.
Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab, yakni dengan penanya ketiga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ada di samping saya. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sunardi. Ya, Pak Sunardi. Pertanyaan yang ingin ditanyakan apa ini, Pak? Perkenalkan, saya dari Foskam, Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid dan Musola Kecamatan Ciledug, ingin menanyakan kepada para ustadz dan ustazah sesuai dengan tema kali ini, yaitu syirik masa kini. Pertanyaan adalah, apakah kalau kita minta minuman kepada para ustadz atau pak kiai atau yang kita anggap orang pintar, juga menanyakan barang kita yang kehilangan, itu termasuk perbuatan syirik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya persilahkan kepada guru-guru kita, yakni kepada Kiai Niam. Silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sunardi. Ya, tergantung faktualnya, tergantung tata caranya dan motivasi, kemudian bagaimana itu dilakukan. Ya. Kalau air minum itu untuk kepentingan pengobatan, bisa jadi ada air minum yang memang untuk kepentingan pengobatan, itu sebagai sarana, sebagai wasilah. Misalnya pada saat kita ke Tanah Suci, ada air zam-zam yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengambil, kemudian kita berdoa sebelum minum, dan kita minum, salah satu niatnya untuk kepentingan kesembuhan dari penyakit kita. Apa doanya itu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Dan minta kesembuhan dari segala jenis penyakit, dan bisa juga dikhususkan penyakit encok penyakit jantung, nggak apa-apa, itu sebagai sarana. Tetapi asyafi huwallah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bacain Al-Quran, bacain ayat-ayat suci, kemudian didoakan, ditiup, kemudian dengan air yang ditiup itu kemudian kita minum dengan harapan agar bisa sembuh. Boleh nggak itu? Boleh, tetapi asyafi huwallah, tetap begitu. Kalau kita datang ke dokter memiliki keyakinan bahwa dokter penyembuh, ya nggak boleh. Obat itu jadi sarana, tetapi memang kita mempercayai kepada orang yang punya kompetensi. Jangan sampai mempercayai orang yang nggak punya kompetensi. Datang kepada dukun minta penyembuhan, nggak boleh. Datang saja itu bagian dari dosa besar. Tertolak sholat kita 40 hari 40 malam. Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu. Barang siapa datang kepada peramal, dukun, bisa nyembuhin ini karena penyakit diguna-guna, nah macam-macam nih. Kemudian dikasih minum, suruh menyan 1.000 rupiah 1.000 rupiah. Iya, itu datang, tanya saja, itu nggak diterima sholat kita 40 hari. Kalau datang kemudian membenarkan, meyakini, faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang sudah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dilihat case by case-nya, nggak bisa juga digeneralisir, syirik ini, minggir-minggir, nggak juga. Atau ini, waduh ilmu luar biasa ini, airnya ini air keramat, sehingga mengkultuskan air seolah-olah air itu menjadi penyembuh, itu juga salah. Jadi harus dilihat kondisi faktualnya. Wallahu a'lam. Ya, karena termasuk medis atau berobat ke medis itu juga bagian daripada ikhtiar, dan ikhtiar adalah perintah dari Allah ya. Ustadz Fatih mungkin bisa menambahkan, silakan Ustadz Fatih Irsyad.
memang di dalam agama kita dianjurkan. Ada satu hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Alaikum bihazaini syifa'ain." Biasakan oleh kalian menggunakan dua obat ini, Al-Fatihah wal asal. Al-Fatihah tiupkan ke madu. Madunya yang palsu ya Pak. Kalau madu asli Bapak dicakar istri Bapak. Bercanda. Bu, tahu madu? Madu di tangan kananku, racun. Nah, ibu mau di madu mau diracun. Contoh kata Rasulullah, kalau mau sehat termasuk penyakit asam lambung tinggi, gunakanlah madu, baca Al-Fatihah, tiupkan 3 kali sehari. Sahih itu hadisnya. Maka insya Allah sehat. Ada beberapa waktu Rasulullah dimintakan obat oleh sahabat yang sedang sakit. Rasul membacakan Al-Fatihah dengan media air putih. Kita korelasikan sekarang. Minta kepada Pak Yai, kepada Ustazah, minta barokahnya, minta tafaulan barokahnya. Dianjurkan dalam agama kita, kembali niatnya ini wasilah, guru wasilah, bu. Tapi kalau wasilahnya udah salah, cara yang niat yang tidak baik, mohon maaf, niat baik, caranya tidak baik, hasilnya nggak baik. Niat baik, caranya, hasilnya nggak baik. Contoh, ibu bapak saking sense of crisis-nya tinggi luar biasa, jiwa sosialnya luar biasa, nggak peduli siapa aja mau nolong aja romannya mah. Ada nenek-nenek pakai tungket pinggir jalan, ibu kabur, langsung ibu seberangin. Itu nenek-nenek di pinggir jalan nangis. Nenek kenapa nangis? Nenek habis nyebrang, lu seberangin lagi. Nanya dulu. Niat baik, caranya nggak baik, hasilnya datang ke dukun. Kata Pak Kiai, oh anak ibu boleh jadi nggak dapat jodoh, auranya tertutup. Nih pakai air awah, dijampe bu, bukan Quran, bukan hadis, bukan doa. Karuhun kalebet sadayana takowasit takocoyo sopunya seruput kepila kentut gua pergi puh. Opo iki? Nah, caranya juga salah. Kembali lagi, baik, jangan menyekutukan Allah. Oke, ntar ada yang aing macaan gitu ya. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru Serpati Rishad, Kiai Haji Asroni Am, kemudian juga Bunda Nada, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru-guru kita semakin membuat kita untuk membentengi diri dari kesyirikan. Yang utama adalah membentengi dengan ketauhidan. Nah, insya Allah di segmen terakhir nanti kita akan umumkan siapakah pemenang dari Dai Muda Pilihanku. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita kembali dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, saatnya kita akan umumkan pemenang dari ketiga peserta ini ya, Fada ya. Betul, tentunya pemenang dari Dai Muda Pilihanku ini ada 2 kategori ya, Sofyan dan juga pemirsa. Yang pertama adalah kategori penilaian dari Dewan Juri, dan yang kedua adalah kategori favorit pemirsa yang tadi sudah melakukan voting melalui www.menti.com. Kita akan lihat terlebih dahulu. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana perolehan nilai dari masing-masing peserta. Untuk peserta pertama atas nama Frida Florita Ramadanin ini dengan skor nilai atau total nilai dikumpulkan. Silakan kami persilakan Bunda Nada. Berapakah Bunda, silakan? 250. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh jamaah untuk tepuk tangan. Luar biasa. Baik, berikutnya peserta yang kedua, Ananda Muhammad Sefa Agastia ya. Iya, ini adalah akumulasi yang sudah dihitung ya dari penilaian Dewan Juri atas nama Muhammad Sefa Agastia. Ya. Nilainya akan diangkat oleh Kiai Niam. Silahkan Kiai. Silahkan Kiai. 255. Masya Allah, luar biasa sekali.
Nah, berikutnya peserta ketiga yaitu Mutiara Syafa Salsabila dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berapakah total nilai yang berhasil dikumpulkan? Silakan Ustadz Fatir Isyad untuk mengangkat nilainya. Sebesar? Wah, Masya Allah, 278. Dan pemenang langsung kita umumkan, pemenangnya adalah Mutiara Syafa Salsabila dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selamat kepada pilihan Dewan Juri. Iya, ini dia akumulasi ya nilai yang sudah diberikan oleh Dewan Juri kepada masing-masing peserta Dai Muda Pilihanku. Baik, berikutnya kita umumkan siapakah pemenang pilihan atau pemenang favorit dari pemirsa. Pemenangnya adalah Kita lihat siapakah yang memuncaki klasemen akhir. Wah, pemenangnya adalah Mutiara Syafa Salsabila. Dapat 2 ini ya. Betul, dengan total voting ini mencapai 48%. Ini tentunya adalah hasil voting dari pemirsa TV One di rumah. Ya, dan mendapatkan bingkisan spesial dari spray Wadimor. Dan kami akan mempersilahkan untuk mungkin Yelel ya kali ya. Boleh? Boleh. Kita sapa terlebih dahulu Ananda Mutiara Syafa Salsabila. Apakah sudah terhubung? Kita akan tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum Mutiara. Syafa, silakan Yelilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Yelilnya. Sebagai pemenang dua-duanya dapat ini ya. Al-Qur'aniyah selalu di hati. Al-Qur'aniyah jaya jaya jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi selamat kepada Ananda Mutiara Syafa Salsabila, dan untuk peserta lainnya tentunya tetap semangat, dan tadi komentar dari Dewan Juri bisa menjadi evaluasi. Betul sekali, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Akhirnya mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan dan saya Fahada Indi pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir mudzakarah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.